Welcome to Sihi English online class. I'm Raisa, and in today's video, we are going to learn about one of the basic things in learning English, which is greetings and introductions. Well, what is your first thing that you've learned in English when you were learning English at school maybe? Jadi hal pertama apa sih yang dulu dipelajari ketika di sekolah, ketika mempelajari bahasa Inggris? Probably greeting people in English by saying hello or hi. Hello is the most basic way to greet people in English. But actually, there are so many different ways to greet people in English and different level of formality. So this time, let's call out our memories about how to greet or introduce ourselves in English. There are 3 levels in formality based on different situations. Good morning. You must be Raisa? Good morning. Yes, and your name is? My name's Yusi. Very nice to meet you. Welcome to Sihi. Thank you. How are you today? Very well, thank you. And yourself? I'm good. Thanks for asking. Okay, that's the formal greetings. Yang barusan itu adalah formal greetings. Of course, formal greetings can use in formal situation. Sapaan yang sifatnya resmi itu digunakan dalam situasi yang resmi pula atau situasi yang formal. Contohnya di pekerjaan, apalagi kalau kita mau bekerja sebagai hotelier dan nanti menyambut customer, and we use the formal language to greet them. Gunakan bahasa Inggris yang formal untuk menyapa para customer. So, in formal greetings ada beberapa contoh cara kalian untuk menyapa dalam situasi formal. Masih ingatkah kalian apa yang pertama kali dikatakan oleh Miss Yusi? She said, "Good morning." Dan selain good morning bisa juga ada good afternoon and good evening. Sekali lagi, kita hanya call out memories. Kalian pasti sudah belajar ini di sekolah. Kapan kita bilang morning, kapan kita bilang afternoon and evening. Dalam situasi yang lebih neutral atau bahkan informal, kita bisa menyingkatnya menjadi cukup dengan mengatakan morning or evening saja. Sedangkan di situasi formal biasanya akan lebih panjang. Kita bilang good morning. Oke, yang berikutnya, do you still remember what did I say ketika saya mau menanyakan kembali nama dari Miss Yusi? Karena dalam dialog tadi, Miss Yusi sudah tahu nama saya, Raisa, dan saya lupa nama beliau. Jadi saya bertanya, siapa nama Anda? Instead of saying what's your name, saying and your name is sounds more formal. Terdengar lebih formal untuk bilang and your name is daripada what's your name. Okay, next ada nice to meet you. Kalian juga pasti sudah dengar basic greetings ini, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Dan itu juga sifatnya neutral, dia bisa formal, bisa informal. Tapi to sounds more formal, kita add very di depannya. Jadi very nice to meet you. It sounds more formal. Next, Miss Yusi juga bilang welcome to Sihi. Apakah itu terdengar formal atau informal? Actually, welcome sendiri dia bersifat neutral. Tapi dengan kita add to and a place, welcome to sebuah tempat, dalam dialog tadi adalah Sihi, welcome to Sihi, it sounds more formal. Sekali lagi, welcome itu less formal, tapi kalau kita tambahkan to di belakangnya, welcome to a place, itu
itu akan sounds more formal. Welcome to our office, welcome to Indonesia, something like that. Oke, yang berikutnya adalah menanyakan kabar. Menanyakan kabar kita bisa bilang dengan how are you, tapi gimana caranya supaya terdengar lebih formal? We add today at the end. Di akhirnya kita kasih today. How are you today? Itu menambah level formalitas bahasa yang kita gunakan. So, how are you today? Itu lebih terdengar formal daripada sekedar how are you. Begitupun responnya atau jawabannya dari pertanyaan kabar tersebut. Jawaban yang saya berikan adalah very well, thank you. Itu terdengar lebih formal. Dan untuk menanyakan kembali, nanya balik kabar dari lawan bicara kita, kita bilang and yourself instead of saying and you. Nah, and yourself terdengar lebih formal daripada and you. And the last one, Miss Yusi bilang untuk menyatakan kabarnya, I'm good, thanks for asking. Nah, thanks for asking hanya digunakan dalam situasi formal saja. So, remember, small changes, perubahan kecil dalam bahasa Inggris ini mempengaruhi level of formality. Tadi ya, penambahan very, penambahan to, thank you, dan lain sebagainya, itu menambah tingkat formalitas dari bahasa yang kita gunakan. Small changes, perubahan kecil. Dan remember juga bahwa it's not only the words that we use to talk to people yang menentukan bahwa ini formal atau tidak, but also our tone and body language. Hello. Hello, are you Raisa? Yes, what's your name? Yusi, nice to meet you. And you? How are you? I'm fine. What about you? I'm good, thanks. Well, that's the example of natural conversation. Yang barusan itu contoh percakapan yang sifatnya lebih netral, neither formal nor informal. Tidak formal maupun informal, dia di tengah-tengah. Contoh situasinya adalah misalnya kita ada di tempat kerja baru atau kita bertemu dengan kolega baru, rekan kerja yang baru. Kita tidak ingin terdengar terlalu formal karena kita umurnya sama, kita seumuran, tapi kita juga tidak mau terdengar too casual, maka kita pakai bahasa yang seperti ini, yang natural. So basically, dialog yang barusan dengan yang pertama tadi itu memiliki pola yang sama. So what is the difference? Apa bedanya? Bedanya, yang ini much less formal, yang ini tidak seformal yang tadi. Yang ini lebih netral. Dia sifatnya tidak formal dan juga tidak terlalu casual. So to greet people in English in this situation yang natural ini, tadi dicontoh bahwa greetingnya adalah hello, sedangkan yang pertama tadi good morning. Jadi hello ini lebih netral, dia bisa dipakai di semua situasi. Nah, berikutnya untuk menanyakan nama, kali ini saya bilang what's your name, seperti basic yang diajarkan di sekolah pada umumnya untuk menanyakan nama orang lain, what's your name. Ini terdengar lebih netral. Begitupun dengan pola yang berikutnya, semuanya adalah basic yang diajarkan di sekolah, seperti nice to meet you, how are you, I'm fine, thanks, dan lain sebagainya. Itu adalah yang basic, yang lebih sederhana daripada yang formal tadi. Jadi, kita di sini bisa menangkap polanya, bahwa yang kondisinya lebih netral, itu language-nya shorter atau lebih pendek, dan simpler, lebih simple, lebih sederhana daripada yang formal tadi. Yang formal tadi much longer, lebih panjang. Hi. Hi, Raisa? Yeah, you? Yusi, good to meet you. You too. How are you doing? Not bad. You? Pretty good. Oke, yang barusan adalah contoh percakapan dalam situasi informal. Kapan kita pakai percakapan semacam ini? Tentu saja saat kita sudah sangat mengenal atau kita tahu lawan bicara kita, atau juga
ketika kita hangout dengan teman-teman kita bisa pakai bahasa yang mungkin lebih santai atau lebih casual. Seperti yang sudah kalian lihat barusan, bahwa untuk bagian ini, untuk situasi yang informal ini, jauh lebih pendek. Even shorter than the second part. Lebih pendek bahkan dari yang kedua tadi. Contohnya tadi untuk menanyakan nama hanya you, menanyakan kabar juga cukup you saja. Dan untuk menjawab atau meresponnya kita bisa jawab dengan yeah, not bad, pretty good. Dan ini jangan sampai kalian pakai di situasi yang formal. Ini sangatlah casual, hanya digunakan dengan yang kalian sudah kenal saja atau hanya dengan teman di situasi yang lebih santai atau informal. Next part berikutnya adalah introducing the others atau introducing someone else, memperkenalkan orang lain. Tadi kan kita sudah memperkenalkan nama diri sendiri. Nah, ini kalau misalnya kita sedang membawa teman atau orang lain, misalnya rekan kerja atau teman yang mau diperkenalkan kepada teman kita yang lain. Jadi di sini situasinya ada 3 orang atau lebih. Kita bisa pakai beberapa cara ini. But of course with different level formalities again ya, dengan level formalitas yang berbeda pula. Oke. First, yang formal situation, yang tadi ya di tempat kerja atau situasi yang resmi, kita bisa bilang let me introduce my colleague. Misalnya kita mau memperkenalkan rekan kerja kita atau teman kita, let me introduce my friends gitu. Atau bisa juga may I introduce my colleague, may I introduce my friends gitu. Untuk yang kedua, in neutral situations, kita bisa bilang this is John atau have you met Emma? Oke, for the last one, untuk yang terakhir adalah informal situation atau situasi yang tidak resmi, yang casual. Untuk memperkenalkan orang lain, kita bisa membiarkan mereka saling memperkenalkan diri. Contohnya dengan bilang, have you guys met? Atau do you two know each other? Or kamu juga bisa just say their name and reverse. Sebutin nama mereka dan sebaliknya. Contoh, John, Emma, Emma, John. So now you know 3 different levels in formalities. Kalian sudah tahu sekarang 3 level formalitas yang berbeda untuk greetings and introductions, juga untuk introduce someone else, untuk memperkenalkan orang lain. So, I hope you can learn something from this video. If you can't catch what did I say before, you can watch again this video, start from the beginning. Boleh ditonton lagi dari awal kalau masih belum paham. And don't forget to keep practicing. And later on, we will meet again for further discussion in online class with me in English conversation class. And I will give you maybe some tasks for you to keep practicing in your home. Thank you for watching and see you next time. Bye.